Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alfiah, NIM E 2019-2033. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1, Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2019. Saya di sini mempunyai tugas untuk menganalisis 3 video untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Di sini saya akan menganalisis 3 video dengan berjudul yang pertama, uang dan fungsinya, yang kedua, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, yang ketiga, kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Uang dan fungsinya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang uang dan fungsinya. Definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jadi, uang sendiri adalah sarana untuk alat tukar-menukar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada zaman dahulu kala, ketika seseorang menginginkan sesuatu itu yang tidak dimiliki oleh dirinya, maka adanya transaksi yang mana pada zaman dahulu yang masih belum ada yang berlaku adalah emas sebagai alat tukar-menukar dalam kegiatan ekonomi. Jauh sebelum emas sebagai alat transaksi dahulu kala, kita harus menukar barang dengan barang, bisa disebut barter. Contohnya, seperti jika kita menginginkan sepasang baju, maka kita harus menyerahkan apa yang menurut sang pemilik baju sepadan dengan harga baju tersebut. Misalnya, ditukar dengan setumpuk makanan, maka terjadilah proses transaksi. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Yang pertama, uang logam, seperti uang kuningan, perak, dan lain-lain. Yang kedua, uang kertas, seperti uang kertas ribuan, uang dolar. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Pertama, uang kartal, berupa uang kertas maupun logam yang kita lihat. Yang kedua, uang giral, berupa cek. Menurut nilai jenis-jenis uang, yang pertama, uang penuh, yakni nilai dengan barangnya itu sama, seperti harga emas, sampai kapanpun harga emas akan tetap sama. Yang kedua, uang tenda, yakni uang dari kertas yang mana harganya menjadi tidak sama apabila tanda di uang tersebut rusak. Fungsi asli uang, yang pertama, sebagai alat tukar, yang kedua, sebagai satuan hitung, dan yang ketiga, sebagai alat penyimpan nilai. Fungsi turunan uang, yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Pengangguran untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek pekerjaan selanjutnya, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak, seperti seseorang yang kurang lapangan pekerjaan dan ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar pendidikan. Macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka, atau bisa disebut tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, atau bisa disebut pekerjaan standar. Yang ketiga, pengangguran musiman, atau bisa disebut bekerja
jika ada pekerjaan. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur atau bisa disebut bekerja tidak full. Jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Yang kedua, pengangguran statistikal. Yang ketiga, pengangguran struktural. Yang keempat, pengangguran teknologi. Dampak pengangguran. Yang pertama, meningkatkan biaya sosial. Yang kedua, menurunnya penerimaan negara. Yang ketiga, terjadinya kemiskinan. Yang keempat, kurang gizi. Yang kelima, tindakan kriminal meningkat, dan lain-lain. Penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerjaan. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Yang ketiga, perubahan teknologi. Yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam ada dua, yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa dan pengangguran hiraiyah atau pilihan. Adapun solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam yaitu mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Yang ketiga, kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan, pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapainya keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga kestabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif merupakan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Dan yang keenam, penyesuaian tingkat suku bunga. Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama, mazhab iktisaduna. Yang kedua, mazhab mainstream. Mazhab iktisaduna pada awal Islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena sistem perbankan hampir tidak ada, pengguna uang sangat minim. Mazhab mainstream. Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yaitu yang pertama, nisbatul ihtiyati, yang kedua,
Iknal Ma'wi. Yang ketiga, Nisbatul Ikrot. Yang keempat, Iqdatus Sanadat. Yang kelima, As-Sukul Islamiyah. Yang keenam, Al-Istimar Al-Hukumi. Dan yang ketujuh, Adatut Tashhik. Sekian video analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.